Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG melemah turun 0,32% ke angka 7.175. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren, akan membagikan dividen dengan dividen payout ratio sekitar 80% dan Bapak Loke Hong masih menghold saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Pegas yang bisa kita lihat hari ini sempat naik mendekati 1.900 tapi penutupan kembali melemah turun 0,27% ke harga 1.820. Jadi cara pergerakan sebenarnya 1.800 saat ini masih belum terkonfirmasi break sebagai resisten. Dan jika kita lihat walaupun sempat naik ke 1.900, candle hari ini tidak oke. Tapi salah satu sentimen kenaikan Pegas yang lumayan tinggi hari ini mencoba break 1.900 karena Pegas akan membagikan dividen senilai 181 per lembar saham. Jadi salah satu sentimen karena ada pembagian dividen dengan dividen payout ratio itu sekitar 80%. Dan dividen yieldnya menurut saya juga lumayan tinggi. Dan ada pemberitaan juga bahwa Bapak Loke Hong sampai saat ini masih menghold saham Pegas. Jadi Bapak Loke Hong masih memiliki setara sekitar 1,11% saham Pegas. Jadi Bapak Loke Hong berada di atas BlackRock. Dan jika kita perhatikan broker summary ini masih menarik. Bisa kita lihat asing terpantau masih masuk. Dan di broker summary pun terpantau penurunan hari ini masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Pegas, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Karena cara teknikal saat ini masih uptrend walaupun candle hari ini tidak begitu oke. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau pun, menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Tapi untuk entry, coba wait and see kembali di sekitar 1.800. Apabila minggu depan Pegas kembali turun mengetes 1.800 bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk entry di sekitar 1.800. Dengan target swing jangka pendek tetap untuk saat ini di sekitar 1.900. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di resisten psikologisnya di harga 2.000. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah bisa jadikan 1.800 untuk trail stop. Atau hold saja terus sampai mendapatkan dividen apabila memang teman-teman mau mendapatkan dividen. Apabila tidak mau mendapatkan dividen, pertimbangkan untuk take profit di sekitar 1.800 apabila gagal bertahan. Setelah itu baru tunggu di sekitar 1.700 sampai garis EMA 50 di sekitar 1.665 untuk re-entry kembali. Nah sekarang saya akan coba update juga pergerakan dari saham BBRI. BBRI bisa kita lihat sebelumnya sempat melemah mendekati harga 4.250 atau zona sekitar 4.200 sampai 4.250. 2 hari terakhir ini BBRI kembali bangkit. Dan saat ini kembali mencoba untuk break resisten di 4.400. Dan secara teknikal memang BBRI saat ini masih oke. Karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan secara tren BBRI saat ini memang tren sudah mulai uptrend. Dan BBRI memang merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BBRI, bisa kita lihat di sini asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Kenaikan hari ini asing masih masuk dengan jumlah besar dan beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk. Dan di broker summary pun kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Sehingga untuk BBRI menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Masih ada potensi untuk minggu depan berhasil break 4.400 menuju target berikutnya sekitar 4.550 sampai 4.600. Jadi untuk yang sudah punya menurut saya bisa jadikan garis EMA 150 untuk trail stop. Atau untuk yang sudah dapat di bawah 4.000, bisa jadikan 4.000 atau garis EMA 50 karena saat ini tepat di garis EMA 50 untuk trail stopnya. Dan selama asing terus masuk, saya lihat BBRI masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan sekarang kita lihat BBCA. BBCA sebelum juga mulai naik, tapi satu minggu ini bisa kita lihat terkoreksi karena gagal naik melewati 9.800. Dan penurunan BBCA hari ini 0,53% ke harga 9.400. Jadi BBCA saat ini kembali turun mendekati garis EMA 150 di 9.300. Dan penurunan ini memang jika kita perhatikan ini ada distribusi. Bisa kita lihat ada distribusi. Asing juga terpantau 3 hari terakhir sudah mulai keluar. Setelah sebelumnya asing terus masuk. Jadi untuk BBCA apabila teman-teman saat ini masih hold, maksudnya memang masih bisa di hold. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila tanda BBCA minggu depan gagal bertahan di 9.300. Karena apabila break 9.300 atau garis EMA 150, secara pergerakan ada potensi BBCA untuk mulai patah tren untuk uptrendnya dan ada potensi untuk lanjut turun ke harga 9.000 dan garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin coba pantau sampai BCA, menurut saya masih bisa coba dipantau.
Kan saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150, ini masih berupa support. Apabila minggu depan mengetes garis EMA 150 masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry di sekitar garis EMA 150. Jika terpantau minggu depan tembus garis EMA 150 pun, saya tetap masih menarik untuk coba pantau di garis EMA 50 sampai 9000 untuk buy on support di garis EMA 50. Dan sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri secara teknikal bisa kita lihat tidak seoke BBCA dan BBRI karena Mandiri masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini, Mandiri mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 5.525, selalu gagal break. Hari ini kembali melemah turun 1% lebih ke 5.300. Dan secara teknikal memang mulai membaik tapi belum bisa kita konfirmasi uptrend karena tertahan di garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan Mandiri, bisa kita lihat di sini asing terpantau juga 1 minggu ini kembali keluar. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk Mandiri karena masih ada distribusi dan masih gagal break garis EMA 150, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah minggu depan menuju garis EMA 50 sampai harga 5.000 yang merupakan support psikologis. Apabila teman-teman sudah punya saham Mandiri, menurut saya masih bisa di hold selama Mandiri tidak turun di bawah harga 5.000. Dan untuk yang ingin coba entry, menurut saya tetap lebih oke adalah tunggu di sekitar 5.000 sampai garis EMA 50 untuk buy on support. Apabila Mandiri terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan sebaiknya jangan entry apabila terpantau minggu depan Mandiri malah turun di bawah harga 5.000. Karena apabila tembus 5.000 secara teknikal Mandiri berpotensi untuk mulai membentuk low kembali, mulai bergerak downtrend kembali dengan target penurunan di sekitar 4.800. Dan kedepannya takutnya 5.000 dan garis EMA 50 berpotensi untuk menjadi resisten kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.